Saudara-saudari terkasih, hari ini saya ingin memenuhi permintaan salah seorang sahabat untuk merenungkan tentang latihan rohani Santo Ignatius. Permintaan ini sudah cukup lama sebetulnya, tetapi saya merasa perlu lebih hati-hati menyampaikan latihan rohani Santo Ignatius yang sangat berharga itu dalam waktu yang sangat singkat, 5-10 menit. Saya tidak ingin ada kesan keliru tentang latihan rohani Santo Ignatius. Pertama, karena saya bukan seorang Yesuit, bukan pengikut langsung dari Santo Ignatius. Yang kedua, memang karena ini bernilai sekali, luar biasa. Jangan sampai ditangkap secara keliru. Saya akan mencoba merenungkannya secara singkat, dasar-dasarnya dan inti-intinya, supaya kita bisa mengikuti dan mempraktekkan latihan rohani Santo Ignatius itu secara sederhana. Latihan rohani Santo Ignatius disusun oleh Santo Ignatius. Dia seorang perwira atau komandan perang pada zamannya, dan suatu hari dia terluka kakinya dan harus dirawat di rumah sakit. Sesudah ada begitu banyak buku yang dia baca, akhirnya buku yang paling menarik adalah kitab suci. Dan salah satu ayat yang menarik adalah, apa gunanya bagimu mendapatkan seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa. Dan sesudah itu dia sangat tertarik dan mendalami betul membaca dan merenungkan kitab suci secara serius. Dan memutuskan untuk meninggalkan dunianya yang lama sebagai tentara, sebagai kepala pasukan, dan ingin mendalami hidup rohani secara lebih fokus dan lebih penuh. Dan dia kemudian melakukan seperti tapa, olah tapa. Bertapa beberapa hari untuk merefleksikan semuanya dan meninggalkan masa lalunya, kemudian menjadi manusia baru. Tetapi dia mengalami kesulitan hebat. Dia justru hampir gila atau hampir bunuh diri. Karena dia tergoda, terganggu terus-menerus oleh pikiran-pikiran masa lalu. Mungkin pikiran-pikiran atau dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sampai dia mampu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan lahirlah doa yang sangat terkenal itu, Susipe. Ambillah ya Tuhan. Ambillah ya Tuhan kehendakku, pikiranku, ingatanku, dan berilah aku cintamu saja, itu sudah cukup bagiku. Kurang lebih isi dari doa Susipe seperti itu. Dia bisa menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, termasuk pikiran-pikirannya yang mengganggu, dan dia hanya mengharapkan cinta saja dari Tuhan, dan itu sudah cukup. Lalu sesudah itu dia menyusun latihan rohani yang sangat terkenal itu. Pada prinsipnya latihan rohani terdiri dari asas dan dasar. Asas dan dasar itu adalah bahwa manusia diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah tujuan manusia diciptakan. Bukan bahwa Tuhan membutuhkan pujian kita, tidak. Tuhan sempurna, dipuji atau tidak dipuji dia sempurna. Bukan Tuhan yang membutuhkan, tapi kita yang perlu memuji Tuhan. Kita yang membutuhkan, kita perlu memuji Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan. Dan juga asas dan dasar juga adalah bahwa segala-galanya untuk Tuhan. Itu tujuannya adalah Tuhan. Yang lainnya adalah sarana. Seluruh ciptaan ini adalah sarana. Pekerjaan kita adalah sarana. Godaannya adalah terbalik. Ciptaan menjadi tujuan, lalu melupakan tujuan yang sebenarnya, yaitu Tuhan. Itu asas dan dasar. Kadang-kadang keinginan-keinginan kita, hobi kita, pekerjaan kita, apa yang kita punya itu menjadi tujuan. Dan kemudian tersesat karena tujuannya adalah Tuhan. Semua yang lain adalah sarana. Itu asas dan dasar. Dan untuk sampai pada tujuan yang tepat, yang benar itu diperlukan kesetiaan untuk terus-menerus mencari kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Bagaimana bisa mencapai jalan itu? Yaitu dengan cara discernment, pembedaan roh.
Latihan rohani pada prinsipnya melatih kita supaya terampil melakukan pembedaan roh. Pembedaan roh untuk keputusan-keputusan kita, bahkan keputusan-keputusan sehari-hari. Supaya kita terus-menerus setia melaksanakan kehendak Allah. Tentu pembedaan roh itu bukan untuk membedakan baik dan buruk. Itu tidak perlu pembedaan roh. Pembedaan roh adalah untuk membedakan mana yang sungguh-sungguh baik dan mana yang nampaknya baik. Mana yang sungguh-sungguh kehendak Allah dan mana yang bukan. Itulah tujuan pembedaan roh. Dan di situ dibutuhkan keterampilan, dibutuhkan ketekunan. Mengapa? Karena dalam diri kita ini ada dorongan-dorongan yang membuat kita tidak bebas. Maka untuk bisa melakukan pembedaan roh secara tepat, kita perlu membebaskan diri dari kelekatan-kelekatan yang tidak teratur istilahnya. Nafsu-nafsu yang tidak teratur. Nah, sesudah kita sungguh-sungguh bebas, kita bisa fokus pada kehendak Allah, pada tujuan untuk memuliakan Tuhan, dan kemudian kita bisa melihat mana keputusan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mana yang hanya merupakan dorongan dari kelekatan yang tidak teratur. Kalau dulunya kita pernah dilecehkan secara seksual, mungkin ya contoh saja, kita mungkin punya kelekatan tak teratur, bawah sadar untuk balas dendam. Akibatnya justru kita malah melakukan hal yang sama. Nah, itu kita tidak bebas. Atau kita terluka di masa lalu, luka batin terhadap orang tua, entah ayah, entah ibu. Lalu kemudian kita bawah sadar kita ingin balas dendam. Dan ini menguasai kita, merupakan dorongan-dorongan yang tidak teratur, membuat kita sulit untuk melakukan pembedaan roh. Nah, salah satu langkahnya adalah kita membereskan atau melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan tak teratur itu. Atau yang lebih kemudian kita kenal dengan nama selesai dengan diri sendiri. Kita tidak punya lubang besar yang membuat kita tidak bebas untuk mengambil keputusan memilih kehendak Allah. Nah, itu dia. Maka perlu latihan-latihan seperti itu. Menyadari diri apa yang masih merupakan kelekatan kita. Dan kita harus berani detachment, melepaskan diri dari kelekatan itu. Apapun itu. Bahkan yang nampaknya baik kalau itu kelekatan yang tidak teratur, menghalangi kita untuk melakukan discernment secara benar. Nah, itu harus dilakukan setiap hari. Karena itu perlu ada salah satu latihan rohani praktis lagi yang disebut dengan penelitian batin. Kalau bisa malam hari, tapi jangan nunggu sudah ngantuk, nah, lalu menjadi tidak efektif. Malam dengan tujuan adalah meneliti apakah sepanjang hari ini kehendak Tuhan sungguh-sungguh saya laksanakan. Sudah terjadi pembedaan roh dalam keputusan-keputusan hari ini dan saya memprioritaskan kehendak Allah. Kalau iya kita bersyukur, kalau tidak kita menyesal dan besok pagi mohon rahmat Tuhan supaya bisa lebih setia memilih dan melaksanakan kehendak Allah. Lalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan tentu diakhiri dengan doa susipe. Ambillah ya Tuhan semuanya supaya kita kemudian bebas. Dan hanya fokus pada mengharapkan cinta Tuhan dan hidup dalam kesucian. Itu fokusnya. Supaya dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan demikian kita bisa memberi kesaksian bahwa kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Melaksanakan kehendak Allah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan cara seperti itu sepanjang hari kita berusaha untuk setia menemukan dan melaksanakan kehendak Allah. Termasuk dalam kehidupan yang konkret. Dalam keputusan-keputusan bertemu dengan banyak orang, tetapi tetap mengutamakan kehendak Allah dan hidup dalam kesucian dan kasih Allah. Tetapi hidup suci dan penuh kasih itu juga adalah rahmat yang harus dimohon. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Kita berusaha dengan terus-menerus melakukan kehendak Allah, kita tidak jatuh dalam dosa. Karena dosa pada dasarnya adalah
melawan kehendak Allah. Kalau seluruh kehendak Allah kita laksanakan atau kehendak kita sesuai sepenuhnya dengan kehendak Allah, maka kita tidak jatuh dalam dosa. Itu sebetulnya inti dari latihan rohani Santo Ignatius. Dan memang latihan rohani Santo Ignatius ini bisa dilaksanakan dalam kehidupan yang konkret, yang nyata, di semua bidang. Maka juga disebutkan dengan istilah contemplatio in actione, berkontemplasi di dalam aksi. Di dalam kegiatan yang nyata hidup sehari-hari kita terarah kepada kehendak Allah. Dan terampil membedakan mana yang sungguh-sungguh kehendak Allah dan mana yang bukan. Dan kemudian itu terus-menerus diteliti setiap hari dengan penelitian batin, sehingga apa yang kurang bisa diperbaiki. Setelahnya, apa yang sudah terlaksana kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Dengan prinsip latihan rohani Santo Ignatius itu, kita bisa sungguh-sungguh maju setapak demi setapak untuk melangkah pada kesucian dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan pengantar singkat tentang latihan rohani Santo Ignatius, kita mempunyai pegangan untuk bisa memilih dan memilah mana yang sungguh-sungguh baik dan mana yang nampaknya baik. Mana yang sungguh-sungguh kehendak Allah dan mana yang bukan. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kita diciptakan. Tuhan memberkati.